Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang cara merubah diri dari pemalu menjadi percaya diri. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Mbak semua. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa nggak percaya diri, atau kalian tuh malah sering ngerasa nggak percaya diri? Ya pernah. Alasannya kenapa? Kalau alasanku itu ya beneran orang itu sama. Mbaknya? Kalau aku tuh lebih tepatnya itu kayak nanti kalau takut dibicarain orang. Oh, saya takut gagal aja sih soal PKP saya. Oke, karena alasan apapun itu, aku yakin pasti kita semua itu pernah ngalamin yang namanya nggak percaya diri. Entah ketika kita berbicara dengan orang lain, atau ketika kita melihat orang yang memiliki banyak pencapaian yang lebih dari diri kita. Seketika rasa percaya diri kita yang awalnya tinggi, tiba-tiba hilang dalam kondisi itu. Nah, dampak yang terjadi ketika hilangnya percaya diri kita itu beragam banget. Misalnya, ketika kita minder, ingin berpendapat, atau kita itu overthinking ketika melakukan sesuatu, dan masih banyak lagi ketika kita tidak percaya diri. Nah, terus membandingkan diri dengan orang lain itu juga termasuk gejala penyebab tidak percaya diri gitu. Nah, terus solusinya gimana sih kita tuh bisa percaya diri? Nah, sebelum kita membahas solusinya itu gimana, kita akan membahas dulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri. Nah, yang pertama itu ada pola asuh. Kedengarannya sangat aneh kan? Apa hubungannya pola asuh dengan percaya diri? Nah, ternyata pola asuh ini sangat berpengaruh dengan kebebasan berpendapat dan tanggung jawab yang diberikan orang tua kita ketika kita waktu kecil. Nah, misalnya gini, ketika kita waktu kecil, kita ingin mengetahui sesuatu gitu, tapi dilarang sama orang tua kita. Nah, atau enggak kita ingin berbicara sesuatu tapi dicegah. Nah, secara nggak sadar kita itu melabel diri kita sebagai orang yang salah gitu. Nah, terus apa yang terjadi? Ya, kita tidak akan percaya diri karena kita sudah bertahun-tahun melabel diri kita sebagai orang yang nggak percaya diri gitu. Nah, terus yang kedua ada penampilan fisik. Penampilan fisik ini bukan tentang cantik atau gantengnya, tapi tentang bagaimana cara kita membawa diri dengan baik. Misalnya, ketika kita melihat orang yang memiliki percaya dirinya itu lebih, pasti akan mendapatkan privilege dari orang lain, entah itu perkataan atau perilaku. Nah, yang ketiga ada teman dekat. Kita bisa melihat masa depan kita itu dengan 5 teman dekat kita. Semakin banyak kita menghabiskan waktu dengan seseorang, nah kita juga semakin sama dengan orang tersebut gitu. Oleh karena itu, memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu itu sangat penting gitu. Misalnya, ketika kita menghabiskan waktu dengan orang yang tidak percaya diri, pasti kita juga nggak akan percaya diri kan? Tapi kalau kita menghabiskan waktu dengan orang yang percaya diri, kita itu juga akan percaya diri gitu. Nah, ada juga nih cara kita itu agar percaya diri. Yang pertama itu senyum. Nah, senyum itu pasti akan membuat kita lebih bahagia dan juga bisa meningkatkan suasana hati kita. Ketika kita tersenyum, otak kita itu pasti akan merasa senang gitu. Nah, terus yang kedua ada berbicara dengan pelan dan jelas. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain, itu pastikan bicara kita itu tidak terlalu cepat. Karena kalau kita itu berbicaranya yang cepat, pasti di kata-kata kita itu ada yang tidak jelas gitu, dan orang lain tidak akan paham apa yang kita ucapkan gitu. Terus yang ketiga ada tegakkan badan. Nah, menegakkan badan atau postur kita itu juga termasuk meningkatkan percaya diri kita. Nah, ketika kalau kita itu berbicara dengan orang lain, terus kita itu tidak percaya diri, pasti pandangan kita itu ke bawah. Nah, itu kalau dilihat orang lain kan mungkin kurang nyaman. Tapi kalau kita itu berbicaranya itu menghadap ke semuanya, kita juga enjoy, pasti orang lain melihatnya juga nyaman. Terus yang keempat ada kontak mata. Nah, ketika kita melihat orang lain itu berbicara, entah itu ingin diskusi apapun, nah itu kita usahakan menatap matanya, karena kita itu
bisa tahu apa isi yang mereka bicarakan. Nah, dan juga kita itu bisa memberikan saran atau pendapat kita dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Jika kurang paham bisa ditanyakan. Aku bertanya, apakah rasa percaya diri itu bisa dihilangkan? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jawabannya bisa banget ya. Banyak cara agar kita itu bisa menghilangkan rasa tidak percaya diri. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kayak misal tersenyum dan sebagainya itu. Nah, rasa tidak percaya diri itu kan hal yang manusiawi ya. Saya juga pernah melakukan di posisi seperti itu gitu. Nah, tapi kita lihat lagi, ketika kita tidak percaya dirinya itu yang berlebihan, kita juga harus bisa mengatasi dan mencari solusinya. Karena kalau kita tidak mengatasi dan mencari solusinya, pasti kita ke depannya akan nggak percaya diri lagi, kita akan menjadi malu seterusnya gitu. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.